Halo, tes. Ya, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mudzakkir MAG selaku Rektor IAIN Kudus, Bapak Taufik MAG Ketua PPM, Ibu Anissa Setianingrum MPD selaku Kaprodi MBS, Ahmad Amiruddin MA selaku DPL dari KKN IKDR Posko 165, dan Bapak Haryanto dan Mas Alfian bin Subadja yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber dalam acara seminar online yang akan kami selenggarakan. Tak lupa juga untuk seluruh panitia yang ikut serta membantu menyukseskan seminar online pada materi ini. Aku lagi seminar ojo telepon WA wae. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita dapat melaksanakan seminar online dengan tema Personal Branding With Entrepreneurs in the New Normal Era pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum acara dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara seminar online pada dengan lancar. Amin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Enang Wahyudi, mahasiswa dari IAIN Kudus yang akan memandu acara seminar online pada pagi hari ini. Ini kabar semuanya? Ya. Bagaimana telah diumumkan seminar pada hari ini, personal branding to build entrepreneurs in the new normal era. Nah, di new normal ini para pelaku dan transformasi dari konsumen akan dampak COVID-19. Beberapa bisnis berkembang, namun sebagian mengalami branding produk perlu kita. Semua itu perlu dimulai atau personal branding kita dalam memaksudkan dalam diri kita, skill, attitude, dalam profesi maupun karya yang menciptakan sendiri yang berbeda dari pesaing. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan ini. Penyampaian materi kami beri waktu 5 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi dan dapat mengikuti seminar dengan tenang. Nah, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Baiklah, sekalian, untuk pembicara pertama akan disampaikan oleh Bapak Haryanto. Beliau tinggal di Jalan Nangka nomor 9B Projakan Sinduharjo Ngaglik Sleman. Nomor HP 089 671 425 909. Kesibukan saat ini yakni Owner Exterior Design Yogyakarta. Selanjutnya kami silakan kepada pembicara pertama Bapak Haryanto untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman IAIN ya, kampus IAIN Kudus, yang mana saya ditunjuk Mbak Dwi sebagai narasumber untuk personal branding and the
new normal. Di mana ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mana untuk menghadapi new normal ini. Oke, ini sudah siap semuanya? Udah ya, dengar ya? Halo, jelas nggak suaranya? Jelas. Oke. Yang pertama kita harus untuk mengenal dulu personal branding itu seperti apa. Langkah-langkah apa yang harus kita jalankan ke depan ya. Yang pertama kita harus mengetahui personal branding. Nah, yaitu yang personal branding itu bagaimana Anda harus membangun dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan. Personal branding itu ada dua macam. Personal branding itu ada dua macam. Itu pertama itu mau yang apa yang kamu perjuangkan itu diri sendiri ataupun nama perusahaanmu atau entah logo atau apa. Yang pertama untuk menghadapi ini apalah masa-masa pandemi ini, semua perusahaan saya rasa mengalami hal sama. Entah bisa jadi ada yang perusahaan besar itu sudah mulai collab dan segala macam gara-gara pandemi ini. Tapi untuk menghadapi new normal kita harus tetap mengedepankan apa yang sudah menjadi tujuan kamu, yaitu personal branding. Apa yang kamu mau ini yang mau kamu tonjolkan. Yang kamu tonjolkan adalah diri kamu sendiri atau perusahaan. Contoh misal diri kamu sendiri itu yang kamu bangun diri sendiri. Nah, untuk membangun diri sendiri yang pertama kita harus punya ini. Apa namanya? Contoh misal ini, apa? Natural personal branding, yaitu yang personal branding itu terbentuk dalam sendirinya. Tanpa disengaja natural personal branding dimiliki oleh seseorang biasanya itu muncul karena orang itu memiliki nilai, prinsip, prestasi, serta kemampuan yang mumpuni dalam satu bidang tertentu. Contoh misal kamu punya kemampuan skill apa dalam bidangmu, itu kamu tonjolkan untuk saat ini untuk menghadapi new normal. Terus ada dua yang itu personal branding, ada yang kedua itu yaitu creative personal branding. Itu personal branding itu dibuat dengan sedemikian rupa, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, contoh misal creative personal branding itu seperti ini. Kamu mau membangun perusahaanmu, contoh misal mau menonjolkan logo, terus perusahaanmu biar maju itu kayak gimana. Contoh misal punya kayak punya saya ini di interior kan. Nah, saya interior itu contoh misal saya mau mengembangkan di produk saya ya, kualitasnya yang saya utamakan. Terus contoh misal desain saya juga yang up to date. Nah, kayak gitu. Kalau untuk natural person branding dalam contoh misal diri kita, yaitu kita attitude, terus public speaking-nya bagus, jujur, nah itu akan punya nilai tersendiri untuk pelanggan. Jadi orang tuh, oh iya, ini ternyata punya nilai. Walaupun kamu nggak perlu terkenal, tapi speaking kamu bagus, kamu punya prestasi, wawasan kamu luas, apa yang sudah kamu, contoh misal kamu punya perusahaan apa, kamu wawasannya di situ. Nah, itu yang kamu tonjolkan. Nah, di situ orang pasti akan lebih mengenal diri kamu.
hal-hal positif yang kamu miliki itu banyak kamu pelajari. Saat bicara mengenai hal-hal positif itu berarti kita bicara mengenai prinsip hidup, ya kan? Prinsip hidup yang kita miliki, sifat dan kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga itu pengetahuan serta kemampuan yang ada di dalam diri kita. Tak hanya menanyakan ke dalam diri sendiri, kamu tuh juga bisa menanyakan kepada teman-teman atau orang terdekatmu. Biasanya kamu membutuhkan pandangan orang lain dalam melihat siapa dirimu sesungguhnya dan poin positif apa saja yang kamu miliki selanjutnya kayak gitu. Terus kamu ingin dikenal sebagai siapakah saya? Apa pengen kamu terkenal atau mau apa? Tinggal tujuanmu tuh apa? Kamu pengennya apa? Pengen menjadi siapa kan kayak gitu. Untuk saat ini masalah menghadapi new normal, saya sendiri selaku yang punya usaha interior di Jogja pada masa pandemi, oke, benar-benar sangat-sangat sulit ya. Dan sekarang yang saya bangun untuk saat ini menghadapi new normal ini ya sama seperti yang aku lakukan kemarin-kemarin. Yang pertama, saat ini saya membangun di era digital itu tidak akan saya lepas. Saat ini era digital benar-benar persaingan yang sangat ketat, ya kan? Persaingan yang sangat ketat, itu saya kembangkan terus. Saya kembangkan supaya apa? Saya juga tidak ketinggalan yang mana kemarin saya sudah gara-gara pandemi banyak penurunan profit. Kayak gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Mau ditanyakan apa? Halo, halo? Ada suaranya nggak? Ada Pak, ada. Oke, oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, mungkin. Moderatornya mungkin bisa Langsung ya, mungkin langsung dari moderator. Bapak Alfian ini yang pemilik ini ya, yang pemilik di Bali ya? iya betul Pak. Oke, oke. Moderatornya baru ke kamar mandi, Pak. Iya. Bro, tadi dengar nggak nih apa yang saya sampaikan? Agak belepotan nih. Jadi saya pertama ini. Ada yang deketan nih nontonnya nih. Terima kasih pada Bapak Haryanto atas paparannya yang sangat luar biasa dan begitu menarik. Nah, untuk pembicara kedua akan disampaikan oleh Mas Alfian Beni Sudarja, Sarjana Komunikasi. Beliau tinggal di Jalan Tuguanyar, Kuta, Gang Musola, nomor HP 081 239 322 513. Dan kesibukan saat ini adalah owner dari Bendol Spread Bali. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara kedua, Mas Alfian Beni Sudarja untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Halo? Oke, lanjut. Ya. Untuk ininya bisa terhubung dulu nggak untuk sampai dengan moderatornya? Halo? Moderator? Halo. Oh iya. Gimana, Mas? Jadi untuk tadi terkait sama Pak Haryanto itu ngasih pertanyaan, kira-kira gimana, mau dijawab dulu sekarang apa ntar di akhir?
Ntar di akhir aja, Pak. Oke, di akhir berarti saya langsung lanjut Iya. aja ya sekarang untuk Iya, langsung lanjut aja. sesi Nanti sharing sekalian. ya. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau di Bali ini udah siang, ini jam 11 di Bali ya. Kalau untung daerah sana mungkin sekarang masih jam 10 ya. Udah setengah 12. Jadi di kesempatan kali ini terima kasih buat para panitia yang udah mengundang saya untuk sesi sharing sekarang ini, yang menunjuk saya sebagai pembicara atau sebagai teman untuk sharing lah. Kalau saya anggap kita santai aja di sini ya. Jadi di sini temanya adalah personal branding to be a great entrepreneur in the new normal era. Dimana yang artinya dalam bahasa Indonesia itu gimana sih personal branding yang bagus supaya jadi entrepreneur yang tetap oke di new normal era seperti saat ini. Sebelum saya masuk ke sesi materinya, saya bakalan mengenalkan diri sedikit ya. Jadi nama saya adalah Alfian Bini Subarja. Kemudian saya ini selaku owners dari Bendos Roti Bakar yang saat ini udah berdiri 25 cabang di daerah Bali. Jadi konsep dari Roti Bakar Bendos adalah rombong. Saya memilih itu karena dengan rombong ini lebih bisa memiliki profit yang lebih banyak dan mengeluarkan biaya operasional yang lebih sedikit. Jadi saya bakalan kasih tahu contoh dari produk Bendolsnya. Mungkin bisa ditampilin. Halo, moderator. Halo, iya. Untuk Tunggu sebentar, Pak. oh iya. Jadi biar tahu sedikit ya gimana Maaf, produknya. Pak. Untuk share fotonya baru ada kendala. Oh, berarti nggak bisa nih. Iya, maaf. Maaf banget. Oh, iya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi Bendos Roti Bakar itu kita itu jualan roti bakar. Jadi kan roti bakar tapi dengan value yang berbeda ya. Makanya kenapa kita bisa buka 25 cabang ini di waktu yang singkat, 2,5 tahun. Itu langsung cepet sih buat saya yang baru memulai bisnis. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya dan saya bakalan ngasih tips gimana sih personal branding yang bagus buat di era sekarang ini ya. Jadi kayak sama seperti Bapak Haryanto bilang, awalnya kita harus paham dulu personal branding itu apa sih sebenarnya. Kalau dari Bapak Haryanto tadi, udah memang benar banget, personal branding adalah dimana kita tuh branding atau nilai kita, nilai dari diri kita yang dipikirkan Halo, oleh Kiai. orang lain. Halo Ibu, nggih. Halo. Halo, Halo? iya Ibu. Aduh. Jadi, saya lanjut aja ya. Halo? Mohon maaf, Mas Alfian, di unmute dulu. Sudah bisa mulai? Ya, sudah, silakan dilanjut. Oke, jadi tadi kita pahamin dulu ya apa sih sebenarnya personal branding. Kalau menurut saya sih personal branding itu seperti orang nilai kita tuh apa sih. Jadi personal branding itu sangat penting buat kalau kita mau bangun usaha ya. Entrepreneur kan kaitannya dengan pengusaha lah seperti itu. Jadi supaya usaha kita jalannya bagus, personal branding kita harus bagus. Dan disesuaikan dengan usaha apa yang mau kita geluti. Kalau misalnya nih,
saya orangnya, saya buka usaha kuliner, otomatis personal branding saya harus buat bahwa owner dari Bendol Roti Bakar ini suka makan gitu loh, seneng tahu makanan yang enak, makanan yang nggak enak. Jadi di sana kita dapat orang ketika ngelihat brand dari, oh ini ternyata si Benny nih buka usaha roti bakar, makanan roti bakar, oh berarti pasti enak nih, karena dia kan memang pencinta kuliner. Terus selain itu juga saya harus personal branding diri saya ini, bahwa saya ini tahulah tentang makanan, gimana makanan yang enak, gimana segala macam lah tentang makanan. Jadi orang atau trust-nya orang terhadap saya itu lebih bisa langsung percaya dengan produk saya yang saya jual itu. Terus gimana sih cara menentukan target? Nah, ini dia foto dari produk-produk Bendols ya. Ini kita ulang dulu. Halo? Halo? Halo ya. Bisa lanjut ya? Iya, lanjut. Oke. Jadi ini ada beberapa, ini foto produk dari Bendolsnya ya, ini udah ditayangin di layar. Terus pertama kalau kita mau buat personal branding itu kita harus pahami dulu benar-benar kekurangan dan kelebihan kita, karena itu sumber utamanya dulu kalau kita mau buat personal branding. Misalnya kalau kita memang orangnya kurang suka diatur, itu bisa jadi personal branding kita, tapi itu juga bagus. Kemudian kalau misalnya kita tipenya orangnya memang dermawan, itu juga bisa kita jadikan, oh berarti aku mau buat personal branding itu harus kayak gini aja. Itu natural larinya sama seperti Pak Arianto yang tadi bilangin. Terus ketika kita ingin memperkuat personal branding diri kita sendiri, kita tuh harus berani bicara, karena kita afirmasi istilahnya. Jadi kita harus berani ngomong ke orang bahwa kita nih tipenya gini-gini, tapi dengan tindakan, sesuai dengan tindakan yang kita lakuin juga. Dengan begitu, orang bakalan lebih percaya atau beneran yakin banget bahwa value kita adalah seperti itu, atau nilai saya ini adalah, oh memang orangnya baik, terus orang ini memang gak suka diatur, tapi dia tuh inspiratif gitu loh. Jadi it's okay, walaupun ada yang jeleknya, tapi itu juga penting supaya membuat orang jadi kayak lebih heran sama kita gitu loh, personal branding yang penting. Kemudian dulu saya juga ketika kuliah saya menerapkan personal branding, di mana saya dulu tuh ketika kuliah kan saya kerja sambil kuliah tuh, kekurangan waktu banget karena saya waktu itu kuliahnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kemudian saya kerja di restoran fast food di Bali itu dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Jadi saya nggak dapat waktu tidur kan. Dari jam 5 sampai jam 8, kalau tidur pasti saya terlambat. Mau nggak mau saya berangkat terus jam 6:30 dari rumah. Karena kampus lumayan jauh waktu itu. Jadi dengan gitu saya pun mikir harus gimana nih. Nah di situ saya ada pendekatan tersendiri sama guru dosen-dosen yang ngajarin saya. Di situ saya beranilah ngomong kalau saya ini kerja. Jadi sana kan saya setidaknya menanamkan ke dosen saya bahwa saya ini orangnya kerja loh. Jadi kalau telat mohon maklum, tapi saya nggak ngomong kayak gitunya, cuman bilang saya kerja jam segini sampai jam segini. Jadi otomatis dengan saya berbicara kayak gitu ke dosen-dosen yang ada di mata kuliah saya saat itu, saya bakalan lebih kayak disegani ketika saya terlambat. Jadi saya dulu sering banget terlambat kalau untuk kuliah kayak gitu, tapi karena ditauin kerja, oh jadi it's okay. Jadi personal branding saya, oh berarti ini orang kerja nih, kerja keras jadi nggak apa-apa. Jadi itu ada keuntungannya sih kalau kita tepat milih kapan kita gunain personal branding kita itu. Kalau itu menurut saya, dari yang saya alamin sendiri. Kemudian untuk dalam personal branding ini di era new normal, untuk brand, kalau saran saya untuk brand usaha kita sendiri, kita harus benar-benar pahami STP atau dibilang segmentasi, terus targeting dan positioning kita. Kalau untuk usaha ya. Karena apa?
dari segmentasi. Sekarang ini cukup ngacak ya, karena kelas menengah atas yang tadinya kita nggak targetin, sekarang turun menjadi kelas menengah bawah karena mengurangi ekonomi dari seluruh masyarakat di Indonesia ini. Itu. Makanya kita harus benar-benar pahamin. Dari situ contohnya nih ya, eh, kita awalnya, misalnya saya nih, bisnis bendol roti bakar. Targetnya awalnya menengah bawah, supaya kena semua, dengan konsep rombong. Dan kita tidak terlalu menargetkan menengah atas. Kalau ada yang berminat ya silahkan. Nah, tapi dengan mengincar kelas menengah bawah, makanan menengah bawah. Jadi di situ kita harus benar-benar teliti sama kualitas, karena target menengah atas ini dia benar-benar teliti sama kebersihan, keramahan, itu dinilai benar-benar. Jadi untuk brand sekarang harus benar-benar ngutamain itu, karena benar-benar ngacak sekarang ini. Market kita itu ngacak banget. Jadi harus kita benar-benar stay high, tapi kita harus low operasional. Nanti ada cara-cara saya jabarin sedikit. Kemudian dari targetingnya, nah kalau untuk targeting bakalan tetap, tapi target kita bakalan berkurang. Yang tadinya karyawan banyak yang beli, terus anak-anak kecil, tapi setelah pandemi ini mungkin karyawan karena banyak yang PHK jadi berkurang. Jadi kita larinya ke masyarakat perumahan-perumahan aja yang tinggal-tinggal atau asli sana aja. Kemudian positioning. Untuk positioning ini, kalau strategi saya untuk Bendolls ini, di mana saya itu stay buka. Kita tetap buka untuk roti bakar ini. Jadi orang menilai bahwa Bendolls itu walaupun pandemi tetap buka. Jadi orang, wah ini berarti oke. Dan kita tetap, brand kita itu harus kelihatan oke lah. Nggak boleh kayak sering tutup-tutup. Terus Instagram nggak aktif di situ. Walaupun memang kita ini sekarang lagi sebenarnya dibilang menderita karena kalau bisnis makanan ini kan kita harus stok terus harus ada terus stok kita, stok makanan, terus harus ada operasional, ada karyawan dan lain-lain. Dan itu kita nggak bisa langsung lepaskan ya kalau kita pengen bertahan. Jadi kita sementara harus ngambil uang kita sendiri, tabungan kita sendiri untuk operasional ini berjalan lancar gitu kalau menurut saya. Jadi 3 itu yang paling penting untuk branding atau personal branding dari brand itu sendiri, seperti yang tadi Pak itu bilang. Kalau untuk diri kita sendiri atau untuk naturalnya kita sendiri, harus ada 3 yang kita benar-benar kuasain sekarang ini. Yang benar-benar harus bagus sekarang ini. Dimana 3 itu, yang pertama, yang paling utama adalah mental. Mental itu sangat penting, karena dengan di era seperti saat ini, kalau mental kita tidak kuat, itu kita bisa down, kita anggap semuanya negatif, padahal semuanya itu ada hikmahnya pastinya. Jadi kita harus selalu bersabar dan bersyukur, terus mental kita itu positif, jangan nyerah dan segala macam itu, jadi mental yang utama. Terus yang kedua itu, kita harus terus belajar pengetahuan. Pengetahuan ini harus mumpung di era seperti saat ini, kita kebanyakan di rumah, terus nggak ngapa-ngapain, otomatis kita ketemu juga jarang sama teman-teman kita ya. Di situ kita juga bakalan susah untuk kayak menemukan relasi-relasi baru. Tapi untuk sekarang sih, era-era sekarang ini udah bisa sih, karena udah bisa lah kita ketemu, nggak terlalu ketat kayak dulu. Kalau dulu keluar aja harus segala macam lah, social distancing, waktu dibatasin. Kalau sekarang udah normal semenjak, kalau di Bali ini semenjak akhir Juni. Jadi Juli, Agustus ini udah meninggal lah. Udah. Di sini kita harus benar-benar nambah wawasan kita. Karena dengan wawasan kita yang luas ini, kita persiapkan untuk di tahun depan. Atau setelah era new normal ini, kita bisa dapat dari buku, kita baca-baca buku. Kemudian kita juga bisa lihat-lihat di YouTube. Banyak-banyak pembicara yang sekarang hebat-hebat udah. Dan ilmunya itu gratis di mana-mana sekarang. Nggak, kalau dulu kan buku aja lah gitu. Zaman saya pas masih SMA, terus SMP itu sumber informasinya masih sedikit karena keterbatasannya. Mungkin HP dulu masih belum semarak sekarang, gampang banget kalau dapat HP sekarang. Terus yang ketiga adalah kita harus benar-benar
memanfaatkan uang kita itu dengan baik. Karena kalau kita nggak benar-benar memanfaatkan uang kita dengan baik, era sekarang ini bahaya, susah ditebak gitu loh kalau menurut saya. Niat kita udah bagus, atau siapa sangka sih ada yang pandemi seperti ini. Kalau dulu sepi-sepinya, ya paling sebulan normal. Kalau sekarang sepi-sepinya ini sampai berapa bulan, kita pun masih nggak tahu loh sampai kapan. Tapi sih kan dibilangnya sampai tahun depan normal. Jadi kalau saran saya sih kita harus benar-benar saving uang kita ini di masa untuk tahun depan. Di masa ini kita harus benar-benar saving. Mengutip kata dari Jack Ma ya, saya sempat dengar Jack Ma di YouTube itu, dia bilang untuk tahun ini mau ya, bagi yang mau berbisnis, yang sudah berbisnis atau yang lagi berbisnis dan sedang tutup, kalau bisa lebih bersabar lagi. Karena untuk era sekarang ini lebih baik kita survive saja, nggak usah neko-neko, nggak usah, kita boleh usaha, tapi jangan terlalu mengincar untung yang terlalu banyak seperti tahun-tahun yang sebelumnya yang normal gitu. Jadi tahun depan kita bisa start lagi, kita benar-benar bakal bisa maju lagi, tapi ingat sekarang kita harus benar-benar hati-hati dalam bertindak juga. Karena kalau kita nggak hati-hati, yang ada kita rugi. Mungkin ada beberapa orang yang berhasil di era sekarang ini. Tapi karena ini didesain untuk memang ekonomi turun, jadinya ya bahaya juga, lebih baik kita berhati-hati. Dan personal branding yang sangat penting adalah ingat kita harus menambah ilmu kita. Karena ketika orang menganggap bahwa kita pintar dan kita memiliki mental yang baik, pasti usaha kita bagus, relasi kita tuh bagus-bagus semuanya. Saya yakin banget sama itu, karena saya udah nerapin itu dari dulu. Ketika saya memulai bisnis ini dan saya merangkul beberapa mitra yang join bersama saya. Jadi mungkin dari saya sekian ya, supaya semua nggak ngantuk nih, udah siang-siang. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi yang lain. Ya, terima kasih kepada Mas Alfian atas sepertinya yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada peserta untuk bertanya. Ayo Mas, dimulai pertanyaannya. Ayo, ada yang nanya nggak? Nanya apa aja bebas. Ya. Mas, tanya Mas. Omong aneh. Ya. Ya. Gini, yang paling sulit itu biasanya itu pemasarannya Mas. Itu bagaimana caranya untuk memasarkan produk yang kita jual. Ini yang nanya siapa nih ya? Pak Heri ini ya? Yang ditanyakan Minan. ke siapa ini? Pak, yang tadi yang belakang yang terakhir moderator yang terakhir tadi. Oh ya. Ini pertanyaannya untuk ke Mas apa tadi? Mas Beni. Oh, Mas Beni ya, saya ya berarti ya, bener ya. Ya. Jadi kalau untuk pemasaran ya, kalau menurut saya yang benar-benar efektif adalah WOM. Itu bahasa singkatnya itu word of mouth. Jadi mulut ke mulut bahasa simpelnya lah. Itu yang benar-benar ngefek. Terus
sosial media itu penting banget. Jadi kenapa sosial media? Sosial media itu buat trust atau buat pelanggan kita itu percaya, market kita itu percaya bahwa oh bener kok. Karena di sosial media itu semua ada testimoni, ada produk kita itu ada. Jadi orang bener-bener nggak kecewa. Atau istilah dia mau datang nih, otomatis zaman sekarang ya, saya pun kayak misalnya nih, saya ke tempat wisata, saya pasti nyari dulu di Instagram atau di Facebook. Saya cari dulu tepatnya. Sekarang misalnya lagi tren tempat kopi di daerah Kintamani, view-nya gunung. Saya cari dulu nama tempat kopinya. Setelah itu, oh iya ya bagus di foto, saya berani jalan ke sana. Jadi, sosial media itu faktor pendukung. Itu juga bisa dijadiin sebagai faktor tepat untuk promosi kalau kita bisa pakai ads-nya atau seperti ada Instagram ads, Facebook ads. Tapi kalau untuk saya sih, yang pertama ini dah personal branding ini penting karena dari mulut ke mulut ini, kalau personal branding kita jelek, orang itu bakalan ragu untuk beli produk kita. Tapi kalau personal branding kita misalnya, oh yang jaga baik loh, terus di sana juga bersih loh tempatnya, terus makanannya enak-enak juga sesuai. Jadi mulut ke mulut ini bahaya, ini bisa buat usaha kita jadi rame, bahaya. Kalau ketiga jelek juga, orang gosip, wah itu loh, ternyata roti bakar Bendos itu rotinya waktu itu ada jamurnya. Ah udah dah bisa rusak gini kita dalam sekejap gitu. Jadi kalau untuk saya sih lebih nanamin ke pelanggan-pelanggan saya akrab sama mereka supaya mereka juga royal sama kita. Untuk promosiin produk-produk dari kita sendiri. Itu dari brand kita. Jadi gitu menurut saya untuk promosi Instagram saya pakai, bisa di follow Instagramnya Bendols Bread gitu. Jadi harus menampilkan Mas ya, kualitas yang bagus ya Mas ya. Kualitas yang bagus, terus kita juga harus ramah, itu utamanya. Karena ya gini ya, kalau kunci untuk makanan, bisnis makanan, itu sebenarnya nggak ada yang lain. Nomor satu rasa. Tapi ada sih faktor pendukung lain supaya buat produk kita tuh lebih baik gitu loh. Jadi kalau untuk produk kita, misalnya nih rasa udah enak, didukung sama ramah, terus bersih, itu bakal lebih memperkuat brand kita. Tapi kalau misalnya kalian bisnis makanan nih, tapi makanan kalian udah enak banget, mau kalian songong pun nggak apa-apa, nggak masalah, tetap rame kok. Ada contohnya di Jogja, di daerah Jogja, mungkin Pak Herianto tahu, di sana banyak yang jual kayak gudeg gitu kan, di pinggir-pinggir kayak gitu. Itu yang jual-jual, istilahnya bukan gudeg kayak nasi-nasi pinggir kayak gitu, yang jual-jual, misalnya nenek-nenek, terus ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kadang-kadang dia itu judes juga, tapi orang tetap ramai ke sana karena rasanya udah kecantol mereka nggak pikir lah, terserah lah orangnya gimana, yang penting jangan jorok aja ya. Kalau makanan tuh kuat kaitannya dengan kebersihan, sangat penting. iya, sangat penting banget kalau sama kebersihan. Kalau penampilan juga boleh Mas ya, penting juga ya Mas ya. Untuk penampilan ketika kita berdagang, Iya. sangat penting banget. Saya dulu kan sebelumnya pernah kerja di hotel. Itu benar-benar ngutamain hospitality kan. Di sana dapat saya ilmu banyak tentang gimana cara penampilan yang baik. Kemudian saya kerja di restoran fast food. Karena di sana saya belajar tentang kebersihan. Kenapa sih harus bersih? Apalagi kalau kita pengen targetnya luas ya. Itu penting banget. Kebersihan itu kaitannya dengan pakaian. Contoh ya, kita jualan nih, saya jualan roti, terus saya pakai singlet, ketek kelihatan kemana-mana, kan nggak formal, kelihatannya jelek gitu. Jadi kalau penampilannya rapi, orang lebih percaya dengan makanan kita itu gitu. Oke Mas, makasih. Iya. Ini ada yang pertanyaan Pak dari Dwi Novitasari dari IAIN Kudus.
bagaimana menjalankan suatu bisnis agar dapat konsisten. Lalu bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa bisnis itu tidak susah untuk dijalankan. Ini pertanyaannya untuk siapa ya? Eh, Masing-masing narasumber katanya. Oh, Dari oke, Pak Heri oke. dulu jawab ya. Mungkin untuk apa ya, agar bisnis kita tetap konsisten ya. Terus bisnis tidak susah untuk dijalankan. Yang pertama itu biar konsisten tuh lakukanlah yang secara maksimal. Jangan ditunda-tunda lagi. Gitu. Yang kedua, hindari pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif kayak gitu hindari. Hal-hal yang baru yang menunjang, apa yang sekiranya itu bisa menciptakan sesuatu. Terus level kerja. Jangan pernah merasa puas ya. Kalau kamu udah menghasilkan sesuatu kayak ini, merasa sudah baik, terus kamu berhenti. Jangan. Kalau bisa tingkatkan terus. Nah, terus jangan malas. Jangan malas-malas, teruslah belajar. Tambah wawasanmu, apa yang tentu bisa usahamu apa, ya sudah, kamu dalemin itu usahamu. Libatkan orang-orang di sekitar Anda. Kamu perlu masukan dari orang-orang sekitar Anda, kedua orang tuamu, teman, siapapun itu, kamu perlu masukan dari mereka-mereka. Itulah yang penting. Kamu harus benar-benar tahu informasi seputar bisnis di sekitarmu. Bisnismu apa, ya kamu cari tahu. Paling tidak kamu ada masukan dari itu semua. Nah, mindset supaya kita tidak susah untuk menjalankan, yaitu tadi, yang penting kamu niat. Jangan berpikir, waduh besok kayak gimana ya, kira-kira berhasil enggak ya. Jangan. Yang penting kamu udah ada niat dulu, tujuanmu yakin, yang penting terus yang kamu usahakan kamu benar-benar memahami. Contoh misal kayak saya nih, saya bergerak di bidang interior. Asal kamu tahu saya sama sekali tidak punya modal untuk membuka usaha interior ini. Saya buka usaha interior ini di tahun 2018. Nah, itu kurang lebih sekarang udah 2 tahun. Jujur sekali saya tidak punya modal. Asal kamu tahu kalau untuk menjalankan usaha interior ini modalnya gede. Karena apa? Yang pertama kita harus beli bahan dulu. Bahannya harganya tuh nggak murah. Bisa dibilang puluhan juta. Kali kita desain interior. Nah, disitulah yang pertama kita niat, yakin. Terus kita mumpuni soal usaha yang kita dalamin ini. Paham betul. Karena apa? Ketika kita mau berjalan, kita kan harus promosi itu. Marketing kita harus pintar. Paham soal interior. Penyampaian ke customer terima, oh ya juga ya. Jadi puas. Yang penting kamu yakin, niat ada, majulah terus. Insya Allah bisa. Kamu tidak akan susah untuk menjalankan itu. Yang penting kamu pahami usahamu apa, dalami betul-betul, ya sudah, insya Allah akan berjalan kok. Mungkin itu yang untuk pertanyaan dari Mbak Dwi Novitasari. Kalau dari Mas Alfian Beni sendiri gimana nih? Kalau dari saya lah, coba saya minta tolong ulang lagi pertanyaannya supaya saya bisa cerna lagi. Lagi sekali aja. Halo, Mas Entang. Halo, saya ulangi ya. Iya, lagi sekali aja ulangi. Sorry. Bagaimana menjalankan suatu bisnis agar dapat konsisten? Lalu bagaimana kita mengubah mindset kita bahwa bisnis itu tidak susah untuk dijalankan? Kemudian tidak susah ya. Susah. Jadi kalau menurut saya ya, yang pertama nih gimana caranya kita jalanin bisnis konsisten. Itu inilah. Ini nih mirip kayak iman ya. Iman ini kan dari Universitas Agama ya. Jadi iman itu kan ini naik turun. Konsisten kan datang karena tidak ada ketika imannya turun, nggak konsisten dah
ibadah, tapi ketika imannya naik, konsisten beribadah terus-terusan karena keinget terus. Nah, gimana caranya biar konsisten? Kita harus sering nyiram kita sama motivasi-motivasi. Kita harus sering sharing sama teman-teman kita, sama kayak yang Pak Heri tadi bilang. Lingkungan kita itu menentukan masa depan kita, entah pergaulan kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang selalu menyemangati kita ketika kita terpuruk juga, kita bakalan terpengaruh sama dia dan poin-poinnya itu akan bakalan tercopy ke diri kita sendiri. Terus kita harus punya satu, ketika kita memulai bisnis ini, supaya kita konsisten, kita harus punya satu alasan mulia. Alasan mulia itu semua, itu umum ya. Kalau kita sering dengar-dengar video-video motivasi, video bisnis, pasti memang kita harus punya alasan mulia. Karena alasan mulia ini yang buat kita, ketika misalnya nih kita redup nih nggak konsisten, alasan mulia itu yang buat kita kayak, oh iya ya alasan saya ini. Nah makanya kenapa alasan itu harus benar-benar mulia banget. Jadi benar-benar dari hati gitu. Contohnya nih ya, misalnya saya bisnis karena saya ingin membahagiakan orang tua. Di situ kita spesifikkan lagi contoh bagian orang tua tuh kayak apa. Misalnya saya pengen orang tua saya belikan rumah, atau saya ajak jalan-jalan senang. Apalagi orang tua kan, itu udah pasti Allah membantu kita lah untuk hal ini, untuk konsistenan. Masalahnya karena Allah adalah yang maha membolak-balikan hati. Jadi kita harus selalu berdoa juga. Kita harus selalu berdoa untuk supaya bisa konsisten. Dan yang paling penting, yang logisnya adalah kita harus sering dengar video-video motivasi. Seperti saya ini, saya setidaknya seminggu harus mendengarkan 3 video, atau 4 atau 3 minimal lah video setiap harinya. Kemudian saya tulis alasan mulia saya itu di papan di kamar saya, dan saya baca tiap hari supaya saya tuh eling atau ingat terus, semangat terus untuk jalanin bisnis. Kemudian yang kedua nih, tentang tidak susah. Gimana sih caranya supaya usaha itu tidak susah? Gini ya, yang namanya usaha itu pasti susah ketika dipikirkan sama yang bukan di bidangnya. Contohnya, ini ada petani, terus dia pengen melaut ke pantai, nyari ikan. Belum tentu dong dia bisa nyari ikan, karena kan dia biasanya petani. Nah, kalau dibilang susah, pasti susah. Terus, gimana sih caranya? Kita harus terjun dulu ke bidangnya itu. Kita harus coba itu, dan pasti kita belajar di sana. Tadi kan yang seperti saya bilang pertama itu, mindset itu penting, atau istilahnya mental kita tuh penting. Kalau mental kita udah takut duluan, nganggap itu susah, ya udah itu susah gitu loh. Tapi kalau mental kita anggap ini, kita harus belajar. Mental juara jadi. Kita harus belajar, bukan anggap sesuatu itu, wah susah lah gitu. Jadi kita mikirnya harus belajar, pasti bisa, sesuaikan dengan bidang gitu. Pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa orang kalau udah belajar masuk istilahnya nyemplung lah. Yang buat orang nggak jalan usahanya kan karena dia nggak buka tokonya dia. Kayak Bob Sadino bilang, toko yang rame adalah toko yang dibuka. Dia bilang kayak gitu. Karena kebanyakan orang mau usaha udah mikirnya susah duluan. Padahal jalanin aja. Namanya susah itu ada pasti gitu loh. Makanya untuk ini, saya dulu untuk memulai bisnis, saya pakai ilmu dari Jaya Setiabudi. Jadi dia seorang pengusaha juga, sekarang tinggalnya di Bandung. Dia dulu di Batam masa dia usaha. Jadi dia itu punya buku yang judulnya The Power of Pepet. Nah ini buku ini penting, maksudnya menurut saya nih wajib dibaca bagi yang mau memulai usaha. Di sana itu dijelaskan gimana sih step, bener-bener step, cara-cara memulai usaha sampai kita buka usaha begitu. Jadi kita harus berani lah, menurut saya mentalnya yang utama. Mental, pengetahuan, kemudian modal, nggak ada yang susah. Semua pasti bisa. Anggap aja ini seperti pelajaran buat kita. Ini loh, usaha itu bukan berarti hanya menghasilkan uang. Intinya bukan hanya uang, tapi dengan kita membuat usaha ini, kita juga belajar di sana. Jadi ngapain takut susah kan? Kalau kita nggak mau susah, ya mendingan tidur aja setiap hari. Kan gitu.
Justru di usaha ini kita men-challenge diri kita sendiri supaya bisa lebih maju lagi ke depannya. Gitu. Mungkin sekian. Iya, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya mau tanya lagi, Mas, dari pribadi saya sendiri. Pada Mas Alfian, Ya, silakan. Sekarang kan banyak dari kalangan ternama, misalkan itu artis atau YouTuber atau sebagainya, dia itu seperti merusak branding pemula gitu, Mas. Dia itu muncul lalu tiba-tiba jadi gimana ya, kayak yang bawah-bawah itu menjadi kalah gitu. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Oh, gini ya contohnya ya, kayak YouTuber sekarang itu ya. Kayak ini loh contoh kayak YouTube-nya misalnya nih. Dulu Atta Halilintar terkenal, Arif Muhammad, terus Reza Arab. Terus sekarang muncul artis yang jadi YouTuber gitu contohnya. Benar Mas Entang? Enggak, maksudnya kita ya. Tapi maksudnya kita contoh ingin... case-nya, contoh kasusnya seperti itu. Contoh kasusnya seperti itu. Tapi kita ingin tetap stay bersaing gitu kan. Ya, maksudnya kita dari masyarakat biasa kan, nggak punya nama, nggak punya apa-apa. Tapi kepengen membangun branding itu apakah bisa gitu, Mas? Pasti bisa, nggak ada Dari yang nggak awal. bisa. Untuk sekarang ini nggak ada yang bisa. Kuncinya satu, kita harus mulai. Kebanyakan orang mikir nggak mulai-mulai. Makanya Bob Sadino bilang, belajar bodoh. Saya ada bukunya Bob Sadino tuh. Jadi Bob Sadino ngeluarin buku namanya Belajar Bodoh. Karena kebanyakan malah orang bodoh itu, dia mulai nggak banyak mikir, langsung jalan, dan dia belajarnya sambil memulai. Jadi dia melakukan itu sambil belajar gitu maksudnya. Pasti bisa. Step-stepnya ya, yang pertama. Kayak saya rinciin nih. Yang pertama kalian harus mulai dulu. Mulai. Kemudian kalian cari relasi. Intinya nih dua, ini dulu mulai. Terus cari relasi. Karena dari relasi ini, kalian bisa banyak dapat ilmu. Cari relasi sesuai sama bidang kalian. Relasi itu teman-teman contohnya. Teman-teman, kalian bisa cari mentor gitu. Kalian juga bisa cari mentor, orang tua juga bisa itu sebagai mentor kita kalau bingung-bingung nyari mentor, dan yang udah menjalankan bisnis juga. Gimana caranya supaya kita bisa bersaing sama yang udah besar-besar? Memang menangnya mereka adalah personal branding mereka udah oke. Contohnya sekarang ada Russell V-nya. Tahu Russell V-nya? Dia buka brand namanya Ngikan. Dia bareng sama Hendy Stiono. Hendy Stiono itu yang punya Kebaba Raffi. Russell V-nya ini selebgram lah. Jadi dia udah banyak followersnya. Dan dia diajak kerjasama sama si Hendy Stiono ini untuk buka bisnis yang namanya Ngikan. Luar, dengan begitu meledaklah langsung banyak yang join Ngikan ini untuk mitranya. Nah, makanya ini pentingnya personal branding itu. Kalau kita punya personal branding, punya poin yang besar ketika mau buat bisnis. Tapi gimana caranya kalau nggak punya personal branding? Kita harus tetap konsisten, mulai aja, dan cari relasi. Sama seperti, misalnya nih, saya orang biasa, tapi saya punya pengetahuan, punya wawasan yang luas. Terus saya cari selebgram, misalnya di Bali, saya cari selebgram yang udah terkenal namanya. Kemudian saya ajak kerjasama, kamu mau nggak usaha? Tapi kamu sebagai brand ambassador dan kamu sebagai owner. Tapi saya hanya memberi masukan dan modal. Tapi usaha ini atas namamu gitu loh. Personal, di situ kita bisa kerjasama loh. Kita menghasilkan kan, kita nggak butuh personal branding. Karena ada tipe orang yang memang butuh dilihat, ada yang memang nggak mau dilihat gitu.
Menurut saya kita harus kolaborasi kalau pengen cepat jalannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama. Wah, nampaknya ada yang tanya lagi. Dari Saiful Kirom, IAIN Kudus. Banyak orang yang berpikiran bahwa personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu seperti selebriti, politikus, atau orang yang mempunyai karir dan jaringan networking yang luas. Apakah sebenarnya memang seperti itu? Bagaimana tanggapan dari masing-masing narasumber? Oke, itu sebetulnya ini saya jawab ya. Sebetulnya itu nggak jauh beda dengan pertanyaan Mas Entang tadi sih. Yang artinya hanya kalangan teratas saja yang sekiranya sudah punya personal branding yang kuat, dan yang bawah itu kayaknya kalah gitu kan. Itu saya rasa nggak jauh beda tadi sama Mas Entang tadi. Nggak juga. Yang pertama emang kayak saya sendiri aja lah. Mungkin saya juga nggak mau menunjukkan ini juga. Kayak saya orangnya biasa-biasa aja, tapi bagaimana bisa dikenal banyak orang, terus perusahaan kita juga tetap berjalan. Jadi dua-duanya itu harus seimbang ya. Perusahaan sama ownernya itu harus berimbang. Nah, yang itu supaya bisa dikenal orang ya, yang pertama kita relasi kita. Jangan sampai putus relasi, perbanyak relasi, kembangkan relasimu. Di situ saya yakin personal brandingmu juga kuat. Yang kuat terus diri kamu sendiri. Harus kamu benar-benar tanam diri kamu, belajar, berbicara dengan baik, wawasan kamu luas, yang penting humble dan segala macam, itu juga poin bagi diri kamu. Personal branding bisa kuat. Saya rasa kita nggak akan kalah sama yang bisa dibilang, oh artis sudah punya nama dan segala macam, enggak. Kita tetap bisa bersaing. Yang penting tanamkan diri kamu, ya kamu bisa. Positif aja. Kembangkan relasi, itu wawasan yang luas, itu yakin kita bisa bersaing sama mereka. Mungkin itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi ya pertanyaannya. Terakhir dari Mbak Irma Ayu Ridayanti. Pertanyaannya, saya memiliki kemampuan, pengetahuan, dan materi untuk memulai suatu bisnis. Namun saya ragu untuk memulai, padahal bisnis ini belum memiliki pesaing. Bagaimana cara agar saya berani untuk keluar dari zona nyaman? Moga bisa dijawab Mas Alfian. Oh, oke. Oke. Terima kasih pertanyaan nih, bagus nih pertanyaannya nih, karena memang istilah langsung prakteknya kan, dia udah punya idenya dan udah nggak ada kompetitor, berarti untuk yang nanya ini bisnisnya ini dia udah bisa analisa, berarti bisnis itu penting banget buat seorang entrepreneur. Dia harus bisa analisa dulu, analis, jadi oh ternyata nggak ada saingannya, value-nya ini segala macam. Jadi cara memulai, pertama kamu bener-bener harus rinciin tuh bisnisnya. Kita bisa pakai banyak sistem analisa ya, ada SWOT, terus ada 4P, terus ada BMC atau Business Model Canvas. Menurut saya sih yang pertama kali, yang paling simple adalah Business Model Canvas ini. Kalian bisa cari contohnya di Google. Karena kalau saya jelasin ini terlalu panjang, itu ke materi jadinya. Kemudian pakai 4P yang promotion, price, place, itu loh. 4P itu udah umum banget tuh. Ada 5P, ada 7P. Banyak ada. Kemudian SWOT ini, strategi, banyak nih. What,
Pokoknya kalian cari aja dah, intinya kalian bisa ngandelin 4 itu untuk menganalisa bisnis kalian ya. Jadi bener-bener kayak mempertajam bisnis kalian ini targetingnya siapa sih, bisnis kalian ini apa sih kelebihannya daripada yang lain, kompetitornya siapa sih, gitu. Mungkin kalau dari mbaknya udah bisa nilai dari kompetitor, mungkin bisa dikembangin lagi dulu untuk value-nya apa dan lain-lainnya gitu ya, menurut saya. Jadi untuk pertanyaan tadi kan gini ya, bentar. Jadi untuk pertanyaannya tadi itu bagaimana cara agar saya berani untuk keluar dari zona nyaman? Oh ya, ini poinnya. Ini yang saya lakuin sendiri sama seperti yang saya tadi bilang. Ada buku namanya The Power of Kepepet. Di sana tuh ada benar-benar step by step kita memulai bisnis. Jadi kita ibaratkan saya jelaskan secara simpel aja ya, gimana cara kita keluar dari zona nyaman. Kita tuh harus buat tekanan di diri kita sendiri gitu. Rumusnya itu aja. Karena kalau kita masih nyaman, kita nggak keluar-keluar. Karena keluar dari zona nyaman itu susah, apalagi memang dasarnya manusia itu suka sama sesuatu yang nyaman-nyaman. Dari pasangan aja yang nyaman kan. Gak mungkin yang nggak nyaman, kita pasti nggak mau. Jadi, kita harus benar-benar kasih beban untuk diri kita sendiri. Nah, dengan beban itu, maka kita otomatis akan keluar dari zona nyaman. Contohnya, misalnya mbaknya setiap hari dikasih uang sama orang tua, sekian atau setiap bulan dikasih uang. Coba sekarang mbak nggak usah minta uang, nggak usah bu, aku nggak minta uang, aku mau nyari uang sendiri, aku bayar uang kuliah sendiri. Udah nggak ada zona nyaman, kita bakal tertekan, kita bakal eksekusi itu secepatnya. Itu keluar dari zona nyaman. Karena ingat ya, prinsip di otak kita nih, di mindset kita, iming-iming itu nggak lebih kuat dari tekanan. Jadi yang utama adalah tekanan. Satu contoh yang diberikan sama buku The Power of Kepepet itu ya, misalnya nih, ketika ada gedung A sama gedung B, di sini ada jembatan. Gedung A sama gedung B ini tingginya 50 meter sama masing-masing 50 meter. Di sini ada jembatan yang lebarnya cuma 30 cm misalnya, dan cuma kayu, jembatannya tuh cuma kayu ditaruh gitu aja. Sekarang ketika misalnya Mbak Irma tadi dia ada di gedung A terus mau ke gedung B, saya nih bilang, Mbak Irma mau nggak kamu ke gedung A sini, saya taruh uang 100.000, kamu ada di gedung B, lewatin jembatan anginnya keras, berani nggak? Masih mikir, pasti masih mikir, ragu-ragu cuma 100.000 gitu loh. Terus gedung B, ke gedung A lagi, saya kasih dah 1 juta, masih mikir, takut nyawanya mati juga kan. Oke lah, saya naikin 100 juta. Mau, tapi masih ragu, masih mikir juga. Nah, tapi ketika kita rubah nih gedung, tadi yang gedung B, ini gedung A-nya ini. Mbak Irma ada di gedung B, suruh ke gedung A. Saya ambil semuanya. Terus saya taruh macan yang lagi lapar di gedung B ini. Mbak Irma ada bareng sama macan itu. Mau nggak ke gedung A untuk nyebrang? Mau nggak mau. Jadi prinsipnya bisnis, kalau untuk memulai, yang lebih bisa mendorong itu tekanan. Jadi bukan iming-iming. Kita jangan terlalu mikirin gimana. Kita harus buang dulu nyamannya kita. Bener katanya Mbak Irma. Kita harus keluar dulu dari zona nyaman kita itu. Jadi menurut saya begitu. Kita harus kasih diri kita tekanan. Sama kayak batu kristal kan. Batu-batu yang bagus itu kan karena tekanan yang sangat kuat di bumi. Sehingga dia akhirnya kalau dia kuat jadinya bagus deh. Jadi berlian, jadi batu segala macam gitu. Mungkin segitu kalau dari saya. Jadi kita harus benar-benar mulai aja lah. Apalagi kita tahu, dan ingat analisis itu yang penting. Kita lebih analisis lagi. Terima kasih. Demikianlah acara seminar kali ini yang membahas personal branding to be great entrepreneur in the new normal era. Pada intinya, di dalam pandemi seperti ini kita harus tetap terlihat aktif, terus belajar dan terus menambah ilmu.
Pada para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.